Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Kali ini kita akan membahas mobil atau kendaraan yang tidak recommended untuk dibeli. Oke, sebelum video berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke. Jadi kita kadang melihat marketplace atau iklan mobil dijual murah, tapi kadang ini nyimpen masalah. Apa aja mobil yang tidak recommended untuk dibeli? Oke. Nomor 1, mobil yang bekas banjir. Musibah banjir biasanya bawa material lumpur dan lain sebagainya, lalu air itu masuk ke mobil, itu bisa menyebabkan karat part-part mobil, terus part-part mobil gitu, spare part mobil dan lain sebagainya, terutama yang kelistrikan itu kan nggak boleh kena air. Misalnya radio, terus speedometer, aki, ecu, dan kawan-kawannya itu yang berkaitan dengan kelistrikan mobil itu tentunya nggak boleh kena air. Jadi airnya itu bisa merusak part-part mobil. Itu sih simpelnya. Terus ya karena tadi air itu mungkin beberapa tempat tuh mengandung garam atau mengandung asam, jadi itu bisa mempercepat proses pengkaratan mobil itu. Jadi ya kalau kita tidak bersihkan secara tuntas, mobil akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi mobil bekas banjir tidak recommended. Terus yang kedua adalah mobil bekas kecelakaan. Ya, kecelakaan kadang susah dihindari. Ini biasanya kecelakaan parah, jadi tidak recommended. Kenapa? Karena bisa itu kemungkin sampai merubah, misalnya posisi, merubah bentuk bodi gitu sampai parah gitu. Itu bisa mempengaruhi satu kenyamanan, kedua pengendalian. Itu sih. Jadi kenyamanannya berubah dan rasa berkendalinya juga akan berubah. Jadi mobil bisa saja nggak enak. Itu sih bekas kecelakaan. Terus bisa kepresisian bodi juga akan berubah juga meskipun mengalami perbaikan. Apalagi kalau bengkel-bengkelnya juga kurang recommended, perbaikan di bengkel-bengkel yang asal murah gitu sih. Terus ada alasan lain juga kenapa mobil bekas kecelakaan itu tidak recommended. Bagi yang punya kepercayaan, misalnya karena mobil itu kecelakaan di tempat angker atau sampai orang yang di dalam mobil itu meninggal, itu bagi yang percaya seperti itu ya akan mungkin ada yang tertinggal di mobil itu dan ya serem, horor jadinya. Gitu sih buat mobil yang bekas kecelakaan. Buat yang percaya soal gituan sih. Kalau yang percaya, yang nggak percaya alasan teknisnya itu akan mengganggu, tidak akan senyaman, seenak mobil sebelum mengalami kecelakaan. Itu alasan teknisnya. Terus yang ketiga, bekas heavy duty. Biasanya ini bekas tambang. Kalau bekas heavy duty ya ada yang bekas tambang, ada yang bekas
sawit dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mengalami perbaikan total recommended, tapi kalau belum perbaikan total sih ya hindarilah. Kenapa? Karena ya biasanya mobil seperti itu kan kaki-kakinya udah capek lah istilahnya. Mobil bekas heavy duty, bekas pekerjaan berat ini biasanya mobil yang kaki-kakinya udah, dari berbagai forum sih ya bilangnya udah banyak yang kena. Tapi kalau diperbaiki beneran, ini jadi mobil yang recommended ya. Pengen Fortuner budget pas-pasan, pengen Pajero budget pas-pasan, cocok ya. Itu bekas heavy duty tapi ya oke lah, masih ada pertimbangan lah buat ambil. Tapi kalau ada mobil yang lain walaupun lebih mahal ya pilih mobil yang lain aja. Oke, yang selanjutnya adalah mobil yang suratnya tidak lengkap. Ya, suratnya tidak lengkap. Misalnya kalau kita cek lah di forum jual beli, di marketplace itu, atau kita nongkrong lah bareng teman-teman gitu, apa sih ketemu lah mobil yang mungkin suratnya STNK saja. Kenapa tidak recommended? Karena ini akan bermasalah di kemudian hari, masalah dengan hukum. Kita akan berhadapan antara tiga pihak, salah satu atau mungkin semuanya. Pertama, kita berhadapan debt collector ya. Jadi kalau misalnya mobil itu ternyata suratnya dijual dengan SNK karena kredit terus kabur, ya kemudian kita urusannya dengan debt collector. Karena ini mobil masih jaminan kredit, kita nggak tahu mobil ditarik, mobil kita hilang, duit kita hilang. Kita mau playing victim, kalah bro, mobil kita suratnya nggak lengkap, atau ketemu preman ya. Ini mungkin berapa ya oknum orang namanya rental, terus rental mobilnya dijual, dibawa kabur. Nah, berapa rental itu kadang ya menggunakan jasa-jasa seperti itu buat cari mobilnya kalau dibawa kabur. Udah sama seperti tadi, itu masih mending lah kalau mobil kita hilang, duit kita hilang. Yang lebih apesnya lagi kalau kita ketemu sama polisi, duit kita hilang, mobilnya hilang, karena ditarik, dikembalikan ke yang punya, yang berhak. Kitanya masuk penjara karena mungkin kalau itu mobil pencurian atau mobil yang dibawa kabur dari rental, itu kita bisa disangkakan pasal penadahan, pasal pencurian, pasal penadahan. Buat teman-teman yang paham hukum, bisa komen di bawah pasal apa yang tepat untuk hal seperti ini, untuk kenakan itu. Jadi untuk urusan dengan polisi kita bisa masuk penjara gitu ya. Yang terakhir, mobil yang umurnya terlalu tua. Ya, sebenarnya sih saya pribadi antara setuju nggak setuju ya. Buat ya berapa ya pihak yang bilang mobil yang terlalu tua itu tidak recommended. Saya antara setuju tidak setuju. Setujunya ya karena mobil yang umurnya tua itu kalau terlalu tua ya 70-an ke bawah. Saya definisi tua itu subjektif. Saya pribadi mobil 70-an ke bawah
udah tidak recommended. Kenapa mobil tua tidak recommended? Karena satu, bagi yang mementingkan desain, desainnya ketinggalan. Bagi yang mementingkan fitur, fiturnya ketinggalan. Terus muncul stigma mobil tua itu isinya ragat toh, isinya penuh biaya. Gini, itu sih. Tapi saya tidak setujunya ya, kemampuan tiap orang beda-beda. Ada yang mampunya beli mobil tahun 80-an, tahun 90-an. Kalau mau maksa mobil baru bisa, tapi tiap bulannya pusing cicilan, kan ya kasihan. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya dapat disimpulkan sih, kalau saya pribadi, kalau suruh milih itu yang mungkin ya, pertama yang saya pilih ya, ini opini pribadi saya, ini pertama mobil tua. Gak apa-apa lah mobil tua, yang penting surat lengkap, tidak bebas laka, tidak bekas laka, tidak bekas. Nggak apa-apa mobil tua, yang penting tidak bekas laka, tidak bekas banjir, suratnya lengkap. Terus yang kalau terpaksa lagi ya mobil bekas heavy duty. Ini masih bisa dibenerin lah, lumayan, masih bisa dibenerin juga, nggak begitu masalah. Ya selanjutnya adalah mobil bekas laka. Saya masih oke lah, terpaksa milih mobil ini ya nggak apa-apa, asal perbaikannya rapi, nggak begitu kelihatan mobil bekas laka. Terus mobil bekas banjir, ya ini juga paling apes. Kalau saya pribadi, jangan beli mobil yang suratnya tidak lengkap. Ini beresiko antara mobil kita hilang, duit hilang, atau itu paling mujurnya, resiko paling mujurnya, paling apesnya, kita bisa masuk penjara. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.